Hai teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya Niva Martiana. Pada video kali ini kita bakal membahas tentang networking pada VMware. Poin apa aja sih yang bakal dibahas pada di networking pada VMware kali ini? Nah, yang pertama itu ada reset MAC address di VMware. Yang kedua itu ada NAT adapter. Yang ketiga ada bridge adapter. Yang keempat ada host only adapter. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada LAN segment. Jadi kita bakal langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address di VMware. Oke, jadi di sini itu kita bakal langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu reset MAC address di VMware. Terus dari sini itu kalian bisa langsung saja buka VMware kalian. Terus di sini kan udah bisa dilihat nih, kalau misalkan kita punya 3 virtual machine. Yang pertama itu ada virtual machine Ubuntu yang ori, berarti yang kita buat atau yang kita install pertama kali. Nah, terus selanjutnya itu ada Ubuntu 2. Itu Ubuntu yang hasil cloningan dari Ubuntu yang pertama ini. Terus ada Ubuntu yang ketiga, yaitu Ubuntu hasil dari import Ubuntu yang kedua. Oke, dari sini itu kita bisa langsung saja klik kanan pada Ubuntu yang pertama. Kalian klik kanan, terus kalian pergi ke bagian setting. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian setting ini kalian bisa langsung saja pilih yang bagian network adapter. Nah, di network adapter kalian bisa pergi ke sebelah kanan yang ada tulisan advance. Advance itu bisa kalian klik. Nah, di sini itu bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada yang namanya MAC address. Dan MAC address ini itu uh, berarti dia itu kayak random gitu. Nah, di sini itu akhiran MAC address-nya punya saya itu 37. Nah, dari sini itu kita coba cek apakah MAC address yang Ubuntu yang kedua dan ketiga itu sama atau tidak. Nah, di sini kita bisa oke saja. Terus kita cek Ubuntu yang kedua, kita pergi ke setting. Terus di setting kalian bisa pilih network adapter, terus pilih advance. Terus di sini yang bagian MAC address-nya bisa dilihat kalau sudah berbeda ya teman-teman, karena sebelumnya itu akhirannya 37, sedangkan MAC address yang milik Ubuntu 2 itu akhirannya itu C1. Nah, kita bakalan coba lihat juga nih, MAC address punyanya si Ubuntu ketiga. Kita oke saja dulu, terus kita klik Ubuntu yang ketiga, terus pergi ke setting. Kalau udah di setting, kalian pilih network adapter, terus advance. Nah, di sini juga bisa dilihat nih, kalau MAC address-nya itu juga sudah beda. Yang pertama itu akhirannya 37, yang kedua akhirannya C1, dan yang Ubuntu ketiga itu beda lagi, akhirannya B3. Nah, untuk cara mereset MAC address itu sendiri, kalian bisa dengan cara klik tombol generate yang ada di sebelah kanan MAC address. Nah, bisa dilihat kalau MAC address-nya itu sudah berubah. Kalau misalkan MAC address-nya kalian itu masih sama, kalian bisa klik generate yang ini. Maka otomatis MAC address-nya itu bakalan berubah atau jadi beda. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi NAT adapter. Sebelumnya kalian perlu tahu nih, kalau NAT itu ada dua versi. Yang pertama ada NAT biasa, dan yang kedua itu ada yang namanya NAT network. Nah, kita langsung ke topologinya saja biar bisa terlihat perbedaannya seperti apa. Nah, jadi bisa kalian lihat, ini itu gambaran simulasi NAT. Kalau NAT itu dari Ubuntu, terhubungnya itu ke hidden interface terlebih dahulu. Tidak langsung terhubung ke si host OS. Tapi sedangkan kalau misalkan NAT network itu antara Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu dapat saling terhubung. Karena mereka itu terhubung ke yang namanya switch virtual dulu. Jadi antara Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu dapat saling berkomunikasi antara lain. Begitu juga dengan si host OS atau laptop kita. Kalau misalkan di VirtualBox itu kan dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 itu terhubung ke yang namanya switch virtual, tapi mereka tidak bisa terhubung ke laptop kita atau host OS. Tapi kalau di VMware itu beda. Dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 itu dapat saling berkomunikasi, dan dari Ubuntu itu juga dapat terhubung ke host OS atau laptop kita dengan menggunakan yang namanya VMnet 8 ini. Jadi dengan adanya si
Net 8 itu nanti semuanya termasuk si host OS itu bakalan saling terhubung. Jadi dengan VMnet 8 juga itu nantinya kedua virtual machine ini Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu dapat terhubung dengan host OS dengan lancar. Nah, terus kalian bisa buka VMware-nya kalian saja langsung. Terus di sini kalian bisa langsung ke bagian yang edit. Nah, setelah itu kalian pergi ke bagian yang namanya Virtual Network Editor. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini itu bakalan ada yang tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa lihat kalau misalkan udah otomatis ada yang namanya VMnet 8 dan tipenya itu sudah tipe NAT. Nah, terus di sini kalian bisa ini apa namanya silang terlebih dahulu dan kalian bisa pergi ke control panel. Control panel. Terus di sini bisa kalian buka control panelnya. Terus kalau udah itu kalian pilih Network and Internet, terus Network and Sharing Center. Terus di sini kalian bisa pilih lagi yang namanya Change Adapter Setting. Nah, di sini itu bakalan ada tampilan seperti ini. Kalian bisa lihat yang VMware Network Adapter VMnet 8 yang ini. Nah, kalau udah itu bisa kalian klik aja, klik 2 kali. Terus di sini itu kalian bisa pergi ke yang details, klik 2 kali. Nah, di sini itu bisa dilihat IP-nya itu ada 192.168.163.1. Nah, jadi nanti berarti IP dari si Ubuntu-nya itu bakalan sama kayak IP yang ada pada kontrol panel ini. Berarti nanti IP-nya itu bakalan sama 192.168.163 dan angka yang di belakangnya itu bisa saja berbeda. Oke, dari sini itu kita bisa langsung nyalain aja virtual machine kita. Nah, kita power on. Nah, jadi kalian bisa dilihat kalau misalkan di sini saya udah login. Terus kalau misalkan kalian udah login, kalian bisa mengecek IP-nya terlebih dahulu dengan cara kalian ketik perintah IP address. Kalau udah kalian bisa enter. Nah, di sini itu bakalan ada dua interface yang muncul. Yang pertama itu ada interface LO dan yang kedua itu ada interface ENS33. Nah, yang bakal kita gunain itu interface yang kedua yaitu interface ENS33. Nah, terus di sini itu kita bakal nge-remove si IP-nya dulu. Dengan cara kalian bisa ketik perintah sudo, terus client min terus ini apa namanya kalian tulis interface-nya berarti karena kita pakai interface yang kedua berarti kita nulisnya ENS33. Nah, kalau udah bisa kalian enter. Nah, di sini itu dari sudo itu meminta kita untuk memasukkan password server kita. Sini kita masukin dulu passwordnya, terus enter. Nah, kalau udah kita bakalan munculin IP address-nya lagi dengan cara kalian bisa ketik perintah sudo client, terus langsung saja ENS33. ENS33. Terus kalau udah kalian bisa cek lagi IP address-nya. Kayak bisa dilihat di sini kalau misalkan IP address-nya itu sudah beda. Nah, kalian juga sama. Lakukan apa namanya di Ubuntu yang satunya. Sini kalian bisa ketik perintah IP address, terus kalian enter, terus kalian hilangin dulu IP-nya, sudo client min terus ENS gitu. Kalau udah masukin passwordnya, setelah itu kalian bisa munculin lagi IP address-nya dengan cara sudo client, terus kalian langsung aja ketik ENS3, terus kalian enter, terus tungguin sebentar. Nah, kalau udah kalian bisa cek lagi IP address-nya. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau IP-nya sudah beda. Dari sini itu kalian bisa langsung saja untuk di pin. Nah, kalian bisa ketik perintah pin 192.168.163. Nah, IP address-nya itu tadi 163.131. Terus di sini kalian bisa pin 131. Pin 131. Ini terus kalian enter saja. Nah, bisa dilihat kalau hasilnya itu sudah reflect.
Terus kita coba ping lagi nih di Ubuntu yang satunya. Ping 192.168.163.131. Seperti ini, terus kita langsung enter saja. Nah, bisa dilihat juga kalau misalkan hasilnya sudah reflect, ya berarti tandanya itu sudah berhasil. Selanjutnya itu kita bakalan coba ping IP-nya ke host OS, di mana IP-nya itu kita bisa dilihat dari yang tadi, yang ini 192.168.163.1. Nah, kita coba ping-kan. Kita coba ping 192.168.163.1. Dan di sini itu hasilnya itu juga sudah sama-sama replay. Berarti tandanya itu sudah berhasil terhubung. Tapi kalau misalkan punyanya kalian itu tidak bisa, kemungkinan dari laptopnya kalian itu di Windows Defender Firewall-nya itu belum dinonaktifkan. Jadi dari pihak, kalau misalkan kita mau nge-ping keluar, itu pasti nanti hasilnya tidak bisa atau tidak akan keluar hasilnya. Jadi sebelumnya itu kalian harus menonaktifkan dulu yang namanya Windows Defender Firewall milik kalian yang ada di laptop. Karena berhubung punyanya saya sudah dinonaktifkan, jadi punyanya saya itu bisa keluar hasilnya atau sudah bisa replay. Dan di sini juga kita bakalan mencoba untuk ping hasilnya dari VM ke host OS. Kalau misalkan tadi kan dari host OS ke VM. Nah, kalau misalkan kali ini tuh kita bakalan nge-ping dari virtual machine ke host OS. Caranya itu kalian bisa ketik yang namanya command prompt. Jadi kalau bisa kalian buka, dan terus di sini bisa kalian ketikin saja ping 192.168.163.131. Nah, bisa dilihat di sini kalau hasilnya itu sudah replay. Nah, terus kita juga sama nih, ping yang satunya, karena berhubung IP-nya sama, jadi kita bakalan coba ping lagi, ping 192.168.163.131. Nah, seperti ini, terus kalian bisa ping lagi. Nah, bisa dilihat juga kalau misalkan hasilnya sudah replay, berarti kalau tandanya itu sudah berhasil. Jadi di sini kita bakal lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bridge adapter. Kalau misalkan kita pakai bridge adapter, itu tuh kita nantinya bisa langsung terhubung ke internet yang kita gunakan. Kayak berarti si VM-nya kita tuh seolah-olah itu bisa terhubung ke internet yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, dari sini itu kalian bisa langsung pergi ke yang namanya control panel. Nah, terus di control panel kalian pilih yang bagian network and internet. Nah, setelah itu kalian pilih yang bagian network and sharing center. Setelah itu kalian pergi ke bagian change adapter setting. Nah, di sini itu kalian bisa lihat yang bagian WiFi. Nah, di sini saya terhubung ke WiFi saya menggunakan Realtek RTL. Dan di sini kalian bisa klik 2 kali, terus kalian bisa pergi ke yang bagian detail sini. Nah, kalau sudah kalian itu bisa lihat IP-nya yang IP versi 4 addresses itu ada 192.168.1.8. Nah, jadi dengan adanya si bridge network ini, itu nantinya bakal ngebuat VM kita tuh seolah-olah terhubung ke jaringan internet yang sedang kita gunain. Terus VM kita juga bakal dapetin IP dari si internet ini. Jadi kalau misalkan ada perangkat lain yang terhubung ke internet yang sama, itu juga bakalan ngebuat perangkat lain bisa terhubung dengan virtual machine kita. Oke, di sini kalian bisa langsung saja pergi ke VMware kalian, terus kalian bisa klik Ubuntu kalian, bisa klik kanan, terus kalian bisa pergi ke yang bagian setting di bawah ini, terus kalian bisa pilih yang network adapter. Nah, di sini itu kan ada yang namanya bridge. Nah, tapi di sini itu kita nggak bisa pilih, jadi kita bakalan close terlebih dahulu. Nah, terus kalian pergi ke yang bagian edit di sebelah kiri atas. Terus kalian bisa pergi ke bagian virtual network editor. Nah, ini kalian bisa tungguin sebentar. Nah, terus di sini itu kalian bisa ini pilih yang bagian change setting. Nah, terus di sini itu bakal ada pilihan, itu kalian bisa pilih yes aja. Terus di sini kalian harus tungguin dulu sebentar. Nah, terus di sini
kalian kan udah ada tampilan yang seperti ini. Nah, terus di sini itu sudah ada yang namanya VMnet 0 dengan tipenya itu bridge. Nah, terus di sini itu kalian bridge tool-nya itu disamain dulu nih sama internet yang kalian gunain. Nah, karena kebetulan internet saya itu menggunakan Realtek RTL itu jadi ininya itu sudah apa namanya? Sudah otomatis ya. Nah, terus bisa kalian ini apa namanya? eh sih? Ya, ini bisa kalian oke saja. Nah, kalau udah itu kalian bisa pergi ke setting, bisa kalian klik dulu, terus kalian bisa pergi ke setting. Terus di sini itu kalian eh, bisa pilih yang network adapter. Terus kalian network connection-nya kalian pilih yang bridge. Terus kita oke saja. Nah, begitu juga untuk Ubuntu yang selanjutnya juga sama, kalian pergi ke setting, terus bagian network adapter itu network connection-nya diganti menjadi bridge. Terus kalian oke saja. Jadi di sini itu saya sudah login. Terus kalian bisa masukin perintah untuk meremove si IP-nya terlebih dahulu dengan ketik perintah sudo min-n sudo dh client min-n. Terus kalian masukin ini interface-nya, karena interface-nya itu ada dua, LO sama ENS33. Jadi kita pakainya yang ENS33. Nah, terus kalian bisa enter, terus masukin password server kalian. Nah, terus kalau udah, kita bisa mengembalikan IP-nya lagi. Tapi dengan catatan IP-nya itu bakalan berubah. Kalian bisa ketik perintah sudo dh client, terus ENS33. Terus enter. Nah, kita tunggu sebentar. Waalaikumsalam. Jadi di sini kalau udah kalian bisa cek IP address-nya dengan cara kalian klik perintah IP maaf belum ke ini. Nah, IP address terus kalian enter. Nah, di sini itu bisa dilihat IP-nya itu 192.168.1.9. Nah, kita bakalan coba ke Ubuntu yang satunya. Di sini kita meremove dulu IP-nya sudo dh client min-r ens33. Terus masukin passwordnya. Terus di sini kalian kembaliin lagi IP-nya, tapi dengan catatan IP-nya itu nanti bakalan beda dengan ketik perintah sudo dh client ENS33. Ya. Terus kita tunggu sebentar. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian bisa cek IP address-nya. Bisa dilihat kalau di sini itu IP-nya beda dengan Ubuntu yang 3. Nah, kalau misalkan Ubuntu 1 itu IP-nya 192.168.1.10, sedangkan kalau Ubuntu 3 itu IP-nya 192.168.1.9. Kita lihat kalau misalkan IP-nya itu sudah sama kayak di control panel. Nah, IP control panel itu 192.168.1.8, sedangkan kalau misalkan IP Ubuntu itu baik Ubuntu 1 dan IP Ubuntu 3 itu sudah sama. Kalau misalkan Ubuntu 1 itu 1.10, sedangkan Ubuntu 3 itu 1.9. Berarti kalau misalkan di pin pun sudah pasti hasilnya replay. Jadi di sini kita bakal masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu host only adapter. Nah, untuk simulasinya itu kira-kira seperti ini. Jadi di sini itu ada yang namanya simulasi host only adapter. Untuk fungsinya sendiri itu kurang lebih juga sama. Untuk yaitu fungsi host only adapter untuk menghubungkan si Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 ke host OS atau laptop kita. Nah, jadi di sini langsung saja
bakal saya praktekkan. Dari sini kita bisa langsung pergi ke yang namanya control panel. Nah, di sini kalian bisa pilih yang network and internet, terus bisa pilih yang bagian network and sharing center, terus change adapter setting. Sini kalian bisa melihat kalau ada pilihan yang namanya VMware Network Adapter VMnet 1. Kalian bisa klik. Terus di sini kalian bisa lihat detailnya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga nih IP address-nya itu 192.168.182.1. Nah, jadi nantinya itu IP dari virtual machine kita itu kira-kira bakal sama seperti IP dari VMware Network Adapter yang ini. Jadi kalian bisa langsung aja buka VMware kalian, terus kalian bisa pergi ke menu edit di sebelah kiri atas. Nah, setelah itu kalian bisa pilih yang Virtual Network Editor. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, terus di sini itu sudah ada yang namanya VMnet 1 yang sudah bertipe host only. Nah, terus di sini itu apa namanya yang bakalan digunain untuk host only network. Nah, sedangkan yang VMnet 8 itu biasa digunain untuk NAT, seperti yang kita gunain tadi, yaitu untuk NAT. Nah, terus di sini itu bisa kalian klik apa namanya oke saja. Kalau misalkan tadi udah kalian klik oke, kalian bisa di power on dulu virtual mesinnya. Di sini bakal saya power on dulu karena lama, jadi di sini bakalan saya jeda. Oke, bisa dilihat di sini itu saya sudah login. Nah, setelah login kalian bisa apa namanya meremove IP address-nya, yaitu dengan cara kalian ketik perintah sudo client -r, terus kita apa namanya masukin interface ENS get. Kalau udah kalian masukin passwordnya, terus kalau udah kalian ini apa namanya berarti kalian harus munculin IP address-nya lagi dengan cara kalian bisa ketik perintah sudo client terus ENS33. Nah, kalau udah kita tungguin agak lama. Nah, ini udah muncul. Terus bisa kalian ketik perintah lagi, yaitu IP address, untuk melihat si IP address-nya ini apakah berubah atau tidak. Bisa dilihat di sini kalau IP address-nya itu sudah berubah, yaitu 192.168.1.9/24. Kita juga bakal ngelakuin hal yang sama. Nah, di sini kan IP-nya sebelumnya itu pas saya cek 1.10. Nah, di sini kita bakal remove dulu IP address-nya sudo client -r ENS33. Terus di sini masukin password-nya. Kalau udah kalian apa namanya buat biar IP-nya muncul lagi. Nah, terus kalian bisa ketik perintah sudo client terus langsung saja ENS33. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah kalian bisa cek lagi IP address-nya apakah sudah muncul atau belum. Dengan cara kalian ketik perintah IP address. Terus di sini kan bisa dilihat nih IP-nya sudah muncul, yaitu 192.168.1.10/24. Jadi di sini IP-nya itu juga sudah bisa dipastikan sama dengan yang ada di control panel. Nah, setelah itu kita bakalan coba ping nih IP-nya. Nah, kita coba ping 192.168.163. Salah, titik 1.9. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu sudah bisa menunjukkan hasilnya. Kalau hasilnya itu sudah replay. Nah, ini kita bakal ping di Ubuntu yang satunya. Ping 192.168.1.10. Nah, di sini juga hasilnya sudah replay. Setelah itu, kita bakalan coba ping dari si VMware ke host OS. Apakah bisa? Di sini kita pergi ke yang namanya command prompt. Terus kita bisa ping 192.168.1.9. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya juga sudah replay. Terus yang kita bakalan ping lagi nih, yang satunya. Ping 192.168.1.10. Nah, terus kita enter. Nah, bisa dilihat teman-teman kalau di sini itu hasilnya sudah replay semua. Berarti tandanya itu sudah berhasil.
Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang tadi bisa membantu teman-teman semuanya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.